Aku sudah masuk ke dalam buku. Waktu masuk ke dalam buku tepat sekali. Pemilik asli yang resmi menjadi menantu. Saat memegang perjanjian perceraian dan meminta istri menandatangani. Secara diam-diam. Manfaatkan saat istri tidak memperhatikan untuk menipu istri menandatangani. Dan masih bersikeras menunggu 1 bulan masa tenggang perceraian sebelum pergi. Pemilik asli terus-menerus dijebak oleh mantan ideal istri. Jika punya mulut, tidak berkata. Jika punya tangan, tidak mengembalikan. Jika punya kaki, tidak berjalan. Sepanjang hari hanya menatap dengan wajah datar. Mengerutkan bibir sambil tersenyum pahit. Menerima pukulan dan diperlakukan buruk. Di dalam hati sangat ahli menjadi aki. Secara mental, benar-benar seorang penjilat. Tapi aku bukan tipe pemilik asli seperti itu. Namun aku tidak menyangka, setelah masuk buku, ternyata istri bisa mendengar pikiranku. Kontrak apa yang harus aku tanda tangani sekarang? Istri Liu Ruyan, satu tangan memegang ponsel, satu tangan dengan tidak sabar mengambil pena. Dia sedang sibuk mengobrol dengan mantan ideal Itojo. Aku baru saja masuk ke dalam buku. Kebetulan tepat saat pemilik asli menipu istri menandatangani perjanjian perceraian. Hanya karena mantan ideal istri akan kembali ke negara asal. Pemilik asli dengan murah hati ingin memberi ruang bagi orang itu. Aku ingat pemilik asli menipu Liu Ruyan. Ini adalah perjanjian pembelian rumah. Liu Ruyan yang kaya raya bahkan tidak melihatnya. Membalik ke halaman terakhir dan menandatangani. Tapi aku tidak ingin melakukannya. Aku selalu memegang prinsip, melakukan sesuatu harus dengan jujur. Masuk akal. Harus berbicara dengan jelas. Jika ada dendam, balas dendam. Jika ada keluhan, balas keluhan. Intinya jelas antara budi dan dendam. Baiklah, kalian sudah melihatnya. Sebenarnya aku tidak sehebat itu. Intinya ini adalah perjanjian perceraian di mana aku keluar tanpa harta. Kenapa harus menjadi menantu selama 3 tahun? Menanggung semua kerja keras dan keluhan merawat Liu Ruyan selama 3 tahun, bahkan jarinya tidak pernah disentuh. Kenapa aku harus keluar tanpa harta? Pemilik asli berpura-pura tinggi, bermain cinta murni. Ternyata hanya penjilat. Tidak mau mengembalikan 1 sen pun, malah menambah beban. Aku bukan masa muda siapapun, bukan masa muda. Apakah aku tidak ingin menyentuh Liu Ruyan? Dia ingin bermain bersih dan suci. Bicara tentang obsesif kebersihan, tidak tahan dengan kedekatan pria. Dengan wanita semacam ini, pemilik asli malah ingin keluar bersih. Tidak membawa sepeser pun dari keluarga Liu. Kalau begitu, kenapa kamu masih tinggal di sini selama masa tenang perceraian 30 hari? Bukankah kamu berharap Liu Ruyan kembali sebelum mimpi berakhir? Benar-benar pura-pura tinggi hati. Perhatian Liu Ruyan sepenuhnya pada ponselnya. Membuka halaman terakhir surat perjanjian. Sedang bersiap menandatangani namanya. Aku maju dan merebut surat perjanjian itu. Berderak beberapa kali, tanpa berkata apa-apa. Aku langsung merobek surat cerai yang membuatku keluar bersih. Liu Ruyan melihat pakaianku yang sederhana dan bertanya dengan tidak sabar. Jibuda? Kamu sedang apa? Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Ini surat cerai. Beberapa pasalku salah tulis. Nanti aku akan bawa yang baru. Untung saja sudah dirobek. Liu Ruyan, wanita seperti ini tidak pantas membuatku keluar bersih. Tidak ada kompensasi 1 miliar. Aku tidak akan memberi tempat bagi cinta pertamanya. Liu Ruyan terkejut, juga terdiam. Baru saja dia terkejut mendengar surat cerai. Secara refleks dia menoleh ke arahku. Melihat bibirku tidak bergerak, namun dia tetap mendengar 2 kalimat yang kuucapkan. Apa itu? Liu Ruyan bahkan curiga dia mendengar halusinasi. Menguji, katanya. Jibuda, kamu ingin bercerai denganku. Kenapa? Kalau begitu, semua kata sudah terucap. Aku juga tidak akan menyembunyikannya. Berpura-pura menjadi dermawan. Cahaya bulan putihmu bukankah akan kembali ke negaranya? Aku memberi kalian kesempatan untuk bersama secara terang-terangan. Supaya berita tentang perselingkuhanmu, Liu X ke-1, tidak bertebaran, membuang-buang 3 tahun hidupku. Aku hampir ingin menamparnya sampai mati. Tidak memberinya 1 miliar, bukankah itu terlalu sedikit? Kalau tidak, 10 miliar. Liu Ruyan akhirnya mengerti. Apa yang dia dengar di belakang itu adalah suaraku. 10 miliar. Hehe, memang berani menuntut. Aku tidak pernah memikirkan perceraian. Aku dan Net Makoto hanya teman. Jangan berpikir kosong tentang perceraian. Jangan lagi menyebutnya. Dengan suara Pak, aku malas berdebat dengan Liu Ruyan. Langsung menamparnya di wajah. Aku melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
Mau cerai atau tidak? Kalau tidak segera bercerai, keluarga Liu akan bangkrut. Aku tidak boleh tidak dapat 1 sen pun. Hari ini harus bercerai dengan Liu Ruyan dulu. Uangnya bukan hanya untukku saja. Nanti aku juga akan mengurus jenazah keluargamu, Liu. Menerima tamparanku. Liu Ruyan terkejut. Aku sudah menjilatnya selama 3 tahun. Aku berani memukulnya. Dia langsung marah. Dia hampir mengirim orang untuk mematahkan kedua kakinya. Namun 1 detik berikutnya dia mendengar suaraku. Kemarahannya seketika berubah menjadi ketakutan. Apa? Keluarga Liu akan bangkrut. Aku mengurus jenazah keluarga Liu. Itu tidak mungkin. Liu Ruyan adalah ex ke-1 grup Liu. Keluarga Liu bukan hanya rumahnya. Mereka juga merupakan jaminan hidupnya dan tujuan yang dia perjuangkan seumur hidup. Dia bisa mati, tapi keluarga Liu tidak boleh bangkrut. Untuk keluarga Liu, dia bisa mengorbankan cinta, mengorbankan pernikahan. Liu Ruyan belum setuju untuk bercerai denganku. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan malas menebaknya. Bercerai denganku. Bukankah lebih baik jika aku sah bersama itu Makoto? Dia merobek perjanjian baru yang aku keluarkan. Dia langsung masuk ke kamar tidur, mengunci pintu, meninggalkan 1 kalimat saja. Meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tetap tidak akan bercerai. Aku tak tahu harus berkata apa. Kamu sudah menutup pintu. Bagaimana aku bisa memukulmu sampai mati? Rumah ini tidak cocok. Ini memang bukan rumahku. Rumahku di desa harus segera ditinggalkan. Jika tidak segera pergi, cinta pertama Liu Ruyan akan masuk. Aku bukan menghindar. Hanya saja melihat tipe gadis palsu itu menjijikan. Memukulnya pun kotor. Tanganku. Kembali ke kamarku. Aku mengemas barang-barangku semalaman. 2 kotak besar adalah kerajaan yang kucapai selama 3 tahun. Termasuk Liu Ruyan. Hadiah yang dibeli demi menjaga muka keluarga Liu. Pemilik sebelumnya tinggi hati. Tidak mau apa-apa. Tapi pada akhirnya, kenapa aku harus berseteru dengan uang? Berbeda dengan pergi diam-diam bersama pemilik sebelumnya. Setelah aku naik mobil, langsung mengunggah 1 postingan di Moments. Gambarnya menampilkan 5 huruf besar surat cerai beserta keterangan. Namaku Jibouda, telah mengajukan perceraian dengan Liu Ruyan, wanita yang sempurna. Mengenai apakah reputasi keluarga Liu dan saham Liu Group turun, ada apa hubungannya dengan aku? Aku hanyalah menantu, dan juga menantu yang tidak berdaya dan lemah. Setelah mengunggah di Moments, ponsel dimatikan. Aku menekan pedal gas dan meninggalkan Villa Liu Ruyan, meninggalkan Haicheng. Kembali ke desa, rumahku sendiri. Orang tuaku sudah meninggal, tidak ada saudara kandung. Itu juga salah satu syarat keluarga Liu memilihku menjadi menantu. Rumah 2 lantai kecil. Aku selalu meminta seorang bibi di desa untuk mengurusnya. Sangat bersih, bisa langsung tinggal ketika kembali. Tidur di rumahku yang sebenarnya. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak sampai fajar. Tidak perlu bangun pagi menyiapkan sarapan untuk Liu Ruyan. Tidak perlu lagi memperhatikan sikapnya. Tidak perlu melayani dia memakai sepatu atau mengangkat tasnya. Memikirkannya semua membuatku menangis. Yuanju, bagaimana kau bisa hidup begitu lemah? Liu Ruyan terbangun di pagi hari. Ponselnya kehabisan baterai saat ke-6 cat dengan sahabatnya. Lalu dimatikan. Dia mencari charger. Baru saja dinyalakan. Rasanya seolah dunia runtuh. Panggilan tak terjawab dan pesan dari 99 rumah. Semua dari orang tuanya. Selain itu ada panggilan dari adik perempuannya dan beberapa teman. Orang tua dan adiknya sedang berlibur ke luar negeri. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Dia teringat pada cerita Jibouda tentang kebangkrutan keluarga Liu. Dia buru-buru menelpon ayah Liu. Telepon baru saja terhubung. Suara Liu Fu yang marah terdengar memaki. Kau sungguh perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Kamu, cepat hubungi Bouda. Suruh dia menghapus postingan di Moments. Di sebelah terdengar suara Liu Mo menangis. Hapus apa? Supaya semua melihat seperti apa sebenarnya Liu Ruyan. Aku akan memutuskan hubungan ibu anak dengannya. Liu Ruyan kebingungan. Dia tahu ibunya paling menyayangi Jibouda. Tapi tidak sampai memutuskan hubungan dengannya, kan? Pasti Jibouda memberi kabar bohong kepada orang tua. Dia buru-buru menutup telepon. Membuka Moments Jibouda. Sekali lihat, pikirannya kosong. Ponsel secara refleks jatuh ke lantai. 4 kata tubuh sempurna seolah berubah menjadi 4 tamparan besar. Menyampuknya dengan keras di wajah. Membuat wajahnya memerah. Ada hal-hal yang tak boleh diungkapkan. Terutama ketika suaminya mengumumkannya ke dunia dengan cara seperti ini.
bagaimana orang luar akan menilai? Dia berkata suaminya tidak kompeten di bidang itu, atau dia yang tidak kompeten, atau mungkin dia tidak menghormati suaminya, atau dia menindas suami tirinya Jibauda demi cinta. Sudah menikah 3 tahun, Liu Ruyan pertama kali masuk ke kamarku. Di dalam, kosong, orangnya tidak ada. Benda-benda juga tidak ada. Dia buru-buru memeriksa CCTV. Dia melihatku dengan tidak ragu menarik koper dan keluar dari villa. Liu Ruyan terkulai duduk di lantai. Hatanya kacau. Jika dulu hatinya pasti 100% yakin bahwa dia sama sekali tidak menyukai suami sekarang. Tapi sekarang hatinya terasa hampa. Liu Ruyan datang lebih cepat daripada yang kupikirkan. Aku baru saja bangun, bersiap pergi ke pasar desa untuk sarapan. Dia sudah menunggu di depan pintu rumahku. Kemarin dia masih cantik jelita yang memukau. Sekarang rambutnya berantakan. Dia masih memakai piyama di dalam. Bahkan wajahnya tampak belum dicuci. Ada rasa hancur. Melihat wanita seperti itu, apakah itu Makoto lagi menolak dia? Kukak, Liu Ruyan juga memang pengejar setia. Aku dan dia menyedihkan. Liu Ruyan menggelengkan mata dengan tak berdaya. Masuk, suami. Bolehkah aku masuk? Kali ini aku yang kebingungan. Hanya terasa seperti petir menggelegar. Suamiku, dia belum pernah memanggilku selama 3 tahun. Suami, wanita itu tiba-tiba memanggilku suami. Kenapa aku ingin menamparnya lagi? Dia pasti musang. Memberi selamat tahun baru pada ayam. Tidak berniat baik. Sepertinya harus waspada terhadapnya. Aku akhirnya membiarkan Liu Ruyan masuk. Di luar sudah ada warga desa yang menonton. Katakanlah, selain perjanjian cerai, tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan. Jika kamu masih tidak menandatangani, aku benar-benar akan melakukan kekerasan rumah tangga kepadamu. Atau apakah selingkuhku diterima? Apakah kamu tidak suka karena aku minta banyak uang? Kalau begitu, beri saja. Setelah mengatakannya, aku langsung menyesal. Bagaimana aku bisa membiarkannya melihat dan memberi? Bagaimana jika dia tidak memberi sepeser pun? Aku tidak mungkin benar-benar menganiaya dia atau benar-benar selingkuh, kan? Aku tidak mungkin seperti pria-pria lain yang baru bercerai, yang pergi ke bar malam dan memesan 10 model muda. Semua salah karena prinsipku terlalu kuat. Bahkan tidak bisa menjadi pria payah sekalipun. Liu Ruyan menunduk. Setelah diam sejenak, dia mengangkat kepala kembali. Dengan sikap yang sangat tulus. Suamiku, aku tidak pernah memikirkan perceraian. Aku tersenyum sinis. Tentu saja kamu tidak ingin berpisah. Rumah tetap berdiri. Sementara di luar bendera warna-warna berkibar. Liu Ruyan yang tak berdaya. Aku tidak akan selingkuh. Aku menolak. Tapi kamu melakukan perselingkuhan mental. Liu Ruyan mengangkat 3 jari. Bersumpah, baik tubuh maupun jiwaku tidak akan selingkuh. Aku tiba-tiba menyadari, ternyata perempuan itu ingin mengamankan dulu. Aku menunggu 1 atau 2 tahun, bahkan beberapa bulan, lalu menceraikanku. Liu Ruyan yang licik membuka mulut namun tak berkata apa. Hatinya seperti abu. Jika sebelumnya dia memang berniat begitu, tapi sekarang dia menyadari hatinya sepertinya berubah. Itojo terasa seperti mimpi yang tak terjangkau. Hanya bisa dilihat dari jauh, tak dapat didekati. Sebaliknya, Jibauda yang telah bersamanya selama 3 tahun terasa lebih nyata. Liu Ruyan tidak menyerah. Siap memainkan kartu perasaan. Ibu melihat postinganmu di Moments. Lalu pingsan, belum sadar sampai sekarang. Ayah memiliki masalah jantung. Kamu tahu, ayah dan ibu Liu memperlakukan aku seperti anak mereka sendiri. Hanya saja mereka jarang tinggal di Haicheng. Sejak Liu Ruyan mengambil alih perusahaan, pasangan tua itu berkeliling dunia. Namun mereka sering menelepon dan mengirim pesan kepada pemilik asli untuk menanyakan kabar. Terutama ibu Liu. Suatu kali ketika pulang, mereka melempar Liu Ruyan yang mabuk ke tempat tidur pemilik asli. Ada juga 1 kali mereka menggunakan wangi memabukkan pada Liu Ruyan. Sayangnya, pemilik asli tetap berpegang pada cinta murni. Tidak mau menggunakan cara-cara itu untuk membuat Liu si orang marah sekaligus tersakiti. Mereka bahkan ingin menyuntikkan afrodisiak pada keduanya, karena campur tangan ayah dan ibu Liu. Aku dan Liu Ruyan sementara menghentikan proses perceraian. Sungguh, ayah dan ibu Liu adalah orang terbaik yang pernah ada bagiku di dunia ini. Aku seorang anak yatim. Aku tergoda oleh sedikit kasih sayang itu. Aku menghapus postingan di Moments. Namun menolak usulan Liu Ruyan. Memintaku mengirim 1 pesan lagi untuk menjelaskan. Saat mengantar Liu Ruyan keluar,
Aku tak bisa menahan pikiran liar. Seandainya aku tahu perceraian semudah ini, aku seharusnya semalam menipunya menandatangani perjanjian, lalu langsung terbang ke luar negeri. Hanya saja tidak tahu apakah tiba 1 bulan lebih awal ke luar negeri, masih bisa bertemu dengan cahaya bulan putihku. Sayangnya, aku tidak memiliki kontak senior kuliahku sekarang. Sudahlah, sudahlah. Nanti beberapa hari lagi, aku akan terbang ke sana mencarinya. Dalam buku asli, pemilik aslinya bercerai dan pergi ke luar negeri. Secara kebetulan, ia bertemu senior kuliah bernama Bai Ningbing. Bai Ningbing dibandingkan dengan Liu Ruan. Dalam segi latar belakang keluarga, penampilan, tubuh, dan lain-lain, keduanya seimbang. Yang terpenting, keduanya masih menjadi musuh bebuyutan. Kau, Liu Ruan. Entah kenapa ketika mendengar, aku masih memikirkan seorang senior. Apalagi cahaya bulan putih yang harus pergi ke luar negeri mencari orang itu. Mencari orang itu untuk apa? Mencari pasangan baru untuk mengulang kenangan lama. Seketika hatinya dipenuhi rasa cemburu dan kemarahan, kesedihan dan keputusasaan. Dia berpikir, Jibouda akan menikahi wanita lain di pernikahannya. Itu tidak benar. Bukankah senior Jibouda itu adalah Bai Ningbing? Itu juga seniornya. Mereka lulus dari sekolah yang sama. Bagus ya. Jadi Jibouda belum bercerai. Kau sudah bersiap mencari pernikahan berikutnya. Bahkan mencari musuh bebuyutanku, Bai Ningbing. Liu Ruan marah besar. Kecewa, amarah membakar darahnya. Dia bisa merasakan panas yang keluar dari lubang hidungnya, seolah-olah dapat membakar bumi. Jibouda mendengarkan Liu Ruan yang menggertakkan giginya. Satu persatu, dia memanggil namaku. Aku mundur 1 langkah karena takut. Aku tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba marah. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Apakah dia menyesal lagi? Kalau memang harus aku keluar bersih, tidak apa-apa. Tidak masalah. Nanti kalau wanita itu dibunuh orang lain, aku tidak akan mengurus jenazahnya. Liu Ruan yang penuh amarah langsung padam. Dia tidak bodoh. Dia sudah menebak bahwa aku bisa meramalkan masa depan. Membayangkan keluarga Liu bangkrut. Akhirnya seluruh keluarga mati. Dia tidak sempat menanyakan urusan antara aku dan Bai Ningbing. Hanya ada satu pikiran di hatinya. Sejauh ini, jika ingin menyelamatkan seluruh keluarga, hanya mengandalkan suara hati Jibouda, jadi tidak boleh bercerai. Dia bertekad. Sifat pedagang Liu Ruan mendominasi. Dia mulai menghitung chip yang dimilikinya untuk menggunakan uang. Namun Jibouda tampak menginginkan uang. Tapi dia bersedia keluar bersih tanpa harta. Hal ini tidak dapat mengendalikan keluarganya dan ikatan keluarga. Jibouda adalah anak yatim. Dia sangat mengidamkan hal-hal ini. Tapi baru saja dia merencanakan pernikahan dan cinta di luar negeri. Liu Ruan menutup wajahnya, merasa sangat malu. Selama 3 tahun terakhir dia sama sekali bukan istri yang layak. Sekarang satu-satunya chip yang dia miliki. Sepertinya hanya tubuh yang sempurna yang paling diperhatikan Jibouda. Liu Ruan, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Liu Ruan kembali sadar. Tidak akan pergi. Kita belum bercerai. Rumahmu adalah rumahku. Apakah tidak apa-apa kalau aku ingin tinggal di rumahku sendiri? Dia berencana berada di sisiku 24 jam untuk mencegah aku diam-diam pergi ke luar negeri. Tetapi aku ternyata tidak bisa mengusir seekor anjing lusuh. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruan seolah berubah menjadi orang lain. Siang hari bekerja remote di rumahku. Malam hari masih ingin menyelinap ke kamarku secara diam-diam. Menempel padaku sepanjang hari. Membuatku merasa bingung dan takut. Dia sebenarnya merencanakan apa yang jahat. Terutama dia sering menyinggung secara tidak langsung. Menanyakan tentang seniorku Bai Ningbing. Tentu saja aku tidak menyebutkannya. Selain itu, dia mulai membicarakan urusan perusahaan denganku. Ini membuatku semakin merasa dia tidak berniat baik. Karena 3 tahun lalu saat masuk keluarga melalui pernikahan, Liu Ruan dan aku membuat 3 aturan. Tidak membicarakan cinta, tidak membicarakan urusan perusahaan, tidak membicarakan memiliki anak. Liu Ruan, apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Hari itu aku benar-benar tidak tahan dengan keintiman Liu Ruan. Baru saja dia bersikeras menemaniku menonton film di sofa. Bahkan dia ingin membersihkan telingaku. Astaga, bukankah kamu orang yang bersih-bersih? Liu Ruan, kamu tidak bermaksud memujiku, kan? Mungkin aku harus ganti ginjal dan jantungmu yang seperti cahaya bulan putih. Aku hanya punya sedikit hal berharga di tubuhku. Sepertinya malam ini aku harus melarikan diri.
Liu Ruyan menghela napas. Beberapa hari terakhir dia berusaha menjadi istri sah. Mencuci, memasak, mengobrol bersama, bahkan bersiap untuk tidur bersamaku. Namun bulan terang hanya menyinari selokan. Air mengalir tanpa rasa, ikan jatuh pada bunga. Sepertinya harus pakai jurus rahasia. Itu berarti meminta bantuan ibu. Kamu suamiku. Aku hanya akan bersikap baik kepadamu seumur hidup. Aku bisa bersumpah. Beberapa hari terakhir Liu Ruyan menyadari, pernikahan dan cinta harus ditunda dulu. Menghindari kebangkrutan keluarga Liu adalah hal utama. Tanpa pernikahan dan cinta, dia mungkin tidak akan mati. Namun tanpa perlindungan keluarga Liu, dia tidak hanya akan mati. Seluruh keluarga juga akan mati dengan tragis. Liu Ruyan yang cerdas mengeluarkan jurus pamungkas. Suamiku, hari ini orang tua dan adik perempuan kami kembali dari luar negeri. Mari kita kembali ke rumah lama. Setiap kali menyebut ayah dan ibu Liu, aku selalu menjadi lembut hati. Orang yang baik selalu tidak bisa menolak orang yang benar-benar baik padanya. Cukup begitu. Bertemu sekali, sampaikan semuanya dengan jelas. Tidak boleh melarikan diri diam-diam seperti pemilik sebelumnya. Namun begitu bertemu, terdengar dua tepukan. Liu Ruyan langsung mendapat satu tamparan dari kedua orang tua. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Terlihat sangat tersinggung. Ibu Liu berteriak keras. Belum berlutut. Liu Ruyan tidak berani tidak berlutut. Ibu, aku tahu aku salah. Aku bersedia. Aku sekarang sungguh bersedia menjadi istri sejati suamiku. Ibu, apa barang yang kau siapkan untukku? Hari ini aku bisa memakai pepatah tak ada yang lebih mengerti seorang perempuan selain ibunya. Ibu Liu melihat putrinya tidak tampak berbohong. Amarahnya berkurang banyak. Tapi baru sekarang dia menyadari penyesalan. Harus menjawab dengan satu tepuk. Liu Ruyan menangis. Ibu, kenapa kamu masih memukulku? Saat itu, Liu Ruyu, adik iparku, berlari menghampiri Ibu Liu dan menariknya. Kamu terlalu berlebihan. Ibu Liu secara tidak alami menggerakkan tangannya. Siapa yang membiarkan kakakmu masuk dulu dengan kaki kiri? Melihat ekspresi tertekan Liu Ruyan, aku tidak tahan lagi dan tertawa. Ternyata hanya ibu mertua yang bisa menahan wanita sial ini. Sayang sekali. Ayah mertua dan ibu mertua. Selain itu ada adik ipar. Semua akan dibunuh oleh wanita sial itu. Aku pukul kamu. Liu Nama terkejut dan mundur 2 langkah. Kalau bukan ayah Liu yang menahan, dia pasti akan jatuh. Liu Ruyu biasanya paling tidak suka menantu laki-laki seperti aku. Saat ini dia marah sampai melompat seperti petir. Jibauda, kamu berani menepuk 1 kali. Liu Ruyan menepuk 1 kali memotong kata-kata adiknya. Dia cepat-cepat memberi kepada ayah dan ibu. Selain itu adik memberi isyarat dengan mata. Menarik mereka masuk ke kamar tidur lantai 1. Tiba-tiba berbalik memberi perintah kepada pelayan Fubao. Fubao melihat suamiku menyiapkan sesuatu untuknya. Mengambil sebotol minuman bersoda. Fubao yang selama ini berada dalam keadaan tak terlihat tiba-tiba muncul di dapur. Membantu aku mengambil sebotol cola. Aku tidak menyangka Liu Ruyan juga tahu bahwa pemilik sebelumnya paling suka minum minuman bersoda. Namun aku tidak merasa berterima kasih. Sebaliknya, aku memikirkan mengapa keluarga Liu tiba-tiba bertindak begitu aneh. Tidak mengerti. Aku terus duduk di ruang tamu menunggu keluarnya keluarga Liu. Namun setengah jam berlalu tanpa ada suara. Hanya terdengar samar-samar beberapa suara tepukan. Selain itu terdengar teriakan menyedihkan Liu Ruyan dan Liu Ruyu. Setelah beberapa saat lagi, ayah dan ibu Liu keluar dengan wajah penuh beban. Kedua saudari Liu, Ruyan dan Ruyu, menunduk dan berjalan di belakang. Kemudian ibu Liu malah menangis sambil memelukku. Aku kebingungan, ingin menasihati tapi tidak tahu bagaimana. Mamah, jangan dulu menangis. Aku dan Liu Ruyan sementara tidak mengizinkan Bebe bercerai. Kita harus hidup bersama dengan baik. Pertama, stabilkan mereka. Dalam 2 hari, luangkan waktu untuk pergi ke luar negeri, menunggu keluarga Liu bangkrut. Setelah seluruh keluarga dibunuh oleh orang lain, aku kemudian diam-diam kembali untuk mengurus jenazah mereka. Tidak apa-apa, aku harus pergi bersama ayah dan ibu mertua. Kata-kata yang ditinggalkan oleh ibu mertua tidak hanya akan dihina, akhirnya reputasinya hancur dan mati dalam kesedihan. Ayah mertua justru cepat terbebas. Keluarga Liu bangkrut. Dia mengalami serangan jantung, namun yang paling menyedihkan tetap Liu Ruyu. Sudahlah, dulu dia terus-menerus memarahiku, menyimpan dendam terhadapku. Nanti beli kotak abu paling murah untuknya.
sambil menenangkan Ibu Liu. Sambil merencanakan, berbagai pikiran melintas di kepalaku. Namun aku tak melihat pandangan beragam keluarga Liu kepadaku. Rumah Liu merasa lega, Ibu Liu merasa prihatin. Liu Ruyan dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Ekspresi Liu Ruyu tampak tak jelas, mengepalkan tinju, menggigit gigi. Dia sampai sekarang masih tidak percaya kata kakaknya. Suara hati Jiboude semuanya adalah ramalan. Itu tidak ilmiah. Dia ingin menemukan celah pada Jibouda. Ibu Bouda mendukungmu untuk bercerai dengan Ruyan. Ibu Liu tiba-tiba duduk tegak, dengan wajah serius. Nanti saya akan telepon Ban untuk mentransfer 10 miliar kepadamu. Ibu berharap kamu dengan uang ini pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Aku terkejut dan berdiri. Bu, apa maksud Anda dengan Liu Fu datang? Dia menepuk bahuku. Aku dan ibumu benar-benar menganggapmu sebagai anak. Karena takdirmu dengan Ruyan sudah berakhir, maka biarlah berpisah dengan baik. Orang tua kami akan pergi ke luar negeri dan tinggal di rumahmu. Kamu harus melayaninya dengan baik. Saat itu otakku kosong. Semua tidak seperti yang kupikirkan. Bukankah mereka seharusnya menyarankan aku untuk tidak bercerai? Kenapa mereka tidak hanya setuju, malah memberi 10 miliar kepadaku? Aku menatap Liu Ruyan dan melihat dia sudah berair mata. Matanya penuh penyesalan. Suamiku, orang tuaku benar. Aku bersalah padamu. Aku tidak menjadi istri yang baik. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Liu Ruyu memang temperamental. Jiboude cepat-cepat menandatangani. Ambil uangnya dan pergilah. Aku akan menambahkan lagi 23,5 juta untukmu. Saat pergi ke luar negeri, bawa orang tuaku bersamamu. Kalian barulah satu keluarga. Kalian pergi dan menetap di luar negeri saja. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Tapi orang bodoh seperti Liu Ruyu ini memang sejalan dengan pikiranku. Tapi aku tidak mau uangnya. Kotak abu termurah. Besok aku akan memesannya untuknya. Tidak lebih dari 2 bulan. Dia akan segera dapat memanfaatkan Jibouda. Liu Ruyu marah sampai menendang tanah. Ini adalah uang saku tahun baru yang aku kumpulkan selama 20 tahun. Kamu, Liu Ruyu, sebenarnya tidak mengatakannya. Teleponnya berdering. Dia mengangkat. Tanpa mengucapkan banyak kata, dia menutupnya. Kemudian menatap orang tua dan Liu Ruyan. Urusan kalian, aku tidak akan mengurusi lagi. Biarlah apa adanya. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Hari ini ulang tahun Shen Youyu. Aku harus pergi ke sana. Setelah berkata begitu, dia bersiap mengambil tas dan pergi. Sebelum pergi, dia menatapku dengan tajam. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku membuka mulut ingin menyuruhnya tetap tinggal, tapi gadis itu paling suka menentangku. Jika Liu Ruyu pergi, dia akan kehilangan kemurniannya. Bermain liar bersama orang banyak, difoto oleh orang, nanti akan diancam. Menjadi salah satu penggali kubur kebangkrutan grup Liu. Kukuh, bagaimana aku harus menghentikannya? Liu Ruyu ternyata tidak jadi pergi. Pada saat terakhir dia bersiap pergi. Ternyata ayah mertua dan ibu mertua. Dan Liu Ruyan memanggilnya kembali. Ibu mertua bahkan mengeluarkan hukum keluarga Liu. Sebuah cambuk kulit hitam. Liu Ruyu, apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak pergi. Apakah ini berarti keluarga Liu bisa menghindari kebangkrutan? Haruskah aku tetap tinggal untuk membantu mereka? Tapi intinya adalah, Liu Ruyan, wanita bodoh itu, justru menjadi kontributor terbesar kebangkrutan Liu. Liu Ruyan kembali merasakan apa itu keputusasaan. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Lalu mengapa grup Liu bangkrut karena dia? Namun mendengarkan kata suami, nasib dapat diubah. Menyadari hal itu, dia menjadi bersemangat. Tidak heran itu Liu Ruyan bisa bangkrut, bisa jatuh cinta. Pikiran bisa dimanipulasi orang. Namun semua Liu Ruyan di berbagai dunia memiliki satu kesamaan. Cantik dan dingin. Memiliki kemampuan sejati. Dia mengeluarkan ponsel dan menelpon asisten khususnya, Du Xiaolei. Du, tolong bawa sekelompok orang. Dalam setengah jam, tiba di ruang VIP nomor 1 Bar Night untuk memotret dan merekam ke-6. Setelah mengumpulkan bukti, membawa Shen Youyu ke rumah tua keluarga Liu. Liu bapak dan Liu ibu saling menatap, mengangguk sambil tersenyum. Wajah Liu Ruyu menampakkan rasa tidak tahan. Namun pada detik berikutnya, tatapan tajamnya tidak dapat disembunyikan. Liu Ruyan tiba-tiba mengubah keputusan sebelumnya. Dia ingin berusaha lagi untuk pernikahan. Apakah suami bisa menunggu sebulan lagi sebelum bercerai? Jangan khawatir. Aku, Liu Ruyan menepati janjinya.
10 miliar. Akan aku transfer sekarang, tanpa menunggu jawabanku. Liu Bapak dan Liu Ibu melangkah maju satu langkah. Mereka tadi mengizinkan Liu Ruyan bercerai. Itu demi kebaikanku. Namun sekarang mereka merasa bisa mencoba lagi. Melihat apakah dapat mengubah takdir. Ibu Liu menahan tanganku. Ibu anak sungguh tidak rela kamu pergi. Selama sebulan ini, kamu tinggal di rumah lama? Ya tidak. Liu Ruyu datang dan menarik ujung bajuku. Dengan manja yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia berkata, "Kakak ipar, mulai sekarang aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik." Aku termenung tanpa berkata. Keluarga ini semakin membingungkan. Terutama Liu Ruyu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kata-katamu aneh? Cukup. Untuk 10 miliar uang tunai ini, aku akan menyimpannya dulu. Sebagai manusia, harus ada awal dan akhir. Pergi tanpa sepatah kata. Memang tidak terhormat. Liu Ruyan boleh mati. Namun keluarga Liu tidak boleh bangkrut. Setelah itu dapat diserahkan kepada Liu Ruyu. Liu Ruyan, aku bisa tetap tinggal. Tapi kamu harus berjanji satu hal. Selama pernikahan masih berlangsung, kamu tidak boleh melakukan hal yang melanggar moral. Liu Ruyan mengangguk dengan cepat. Namun hatinya penuh kesedihan. Jadi kamu merasa harus mati? Ya, dia tidak ingin mati. Besok itu Makoto kembali. Liu Ruyan yang berotak cinta akan kembali muncul. Tidak hanya menjemputnya secara pribadi, tapi juga memberi bunga dan pelukan. Lebih lagi, dia akan membawa orang itu ke rumah. Dia juga meminta aku memasak untuk kekasihnya, merapikan kamar. Pria green tea itu masih ingin tinggal di kamar utama di depanku. Pikirkan lagi. Aku merasa Liu Ruyan menjijikan. Mungkin aku harus mematahkan kakinya sekarang juga. Ayah Liu tiba-tiba berseru keras dengan nada neurotik. Dia menunjuk Liu Ruyan dengan marah dan bergegas ke kamar orang tua. Aku ingin berbicara denganmu tentang urusan pekerjaan. Ibu Liu diam-diam mengambil cambuk kecil. Dengan wajah ramah, dia menatapku. Menantu yang patuh. Orang tua dan Ruyan ada urusan perusahaan yang ingin dibicarakan. Kamu minum satu botol lagi minuman kebahagiaan. Wajah Liu Ruyan pucat seperti abu. Memohon. Ini tidak benar. Aku belum setuju. Kata-katanya belum selesai. Dia terkulai lemah di tanah seperti kehabisan napas. Liu Ruyu menggenggam kedua tangannya erat. Dengan aura seperti harimau buas turun gunung, dia tersenyum kecil. Kakak, aku datang kepadamu karena ada urusan. Melihat seluruh keluarga masuk kembali ke kamar. Tak lama kemudian terdengar teriakan menyedihkan Liu Ruyan dari dalam. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Sangat tidak normal. Pak Fu, apakah kamu merasa mereka agak aneh hari ini? Mendengar itu, dia tersenyum lebar. Menantu, sebenarnya aku setuju. Menggabungkan anak yang tidak patuh dalam permainan ganda adalah cara terbaik. Istri yang tidak patuh tidak cocok untuk cinta murni. Aku terdiam tak berkata. Setengah jam kemudian, Liu Ruyan diangkat dengan napas tipis seperti benang. Wajahnya tidak ada luka, namun dia mengganti pakaiannya. Sementara itu, asisten khususnya Du Xiaolei masuk bersama sekelompok orang. Ada juga seorang wanita yang berpakaian berantakan, dengan seutas benang hitam terjepit di mulutnya. Aku mengenalnya, pernah bertemu beberapa kali. Dia adalah sahabat dekat Liu Ruyu, Shen Youyu. Du Xiaolei baru saja masuk. Dia menatap Liu Ruyan dengan terkejut. Bagaimana mungkin sang presiden tampak wajahnya bengkak? Namun dia tidak berani menanyakan. Dia membungkuk dan berbisik sesuatu di telinga Liu Ruyan. Awalnya Liu Ruyan terlihat sangat lemah. Tiba-tiba dia menyerang seperti harimau kelaparan. Pandangan dingin menembus Shen Youyu. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Mengangguk atau menggelengkan kepala. Shen Youyu menggelengkan kepala dengan gila. Liu Ruyan menggelengkan tangan. Dia menyerahkan semua bukti itu ke kantor polisi. Tak lama kemudian, Shen Youyu dibawa pergi. Sebelum Du Xiaolei pergi, Liu Ruyan menariknya ke samping. Mereka berbicara sejenak. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Hanya saja ketika Du Xiaolei pergi, dia melirikku. Liu Fu mengatur agar Fu Bao menyiapkan makan malam. Bauda, hari ini kalian tinggal di rumah, menemani ayah minum 2 gelas. Bagaimana? Melihat tatapan penuh harap dari seluruh keluarga, aku mengalir seperti air yang baik. Kebahagiaan terakhir selalu membuat orang rindu. Andai Liu Ruyan tidak membuat masalah, betapa indahnya. Liu Ruyan yang baru saja duduk di kursi, tubuhnya menjadi lemah, terjatuh ke lantai. Suamiku tercinta. Aku benar-benar tidak ingin dipukul lagi.
Sekali lagi, serangan ganda campuran. Dia bahkan ingin bunuh diri. Lebih baik begitu. Lagi pula, siapa yang punya putri berusia 25 tahun, yang terus-menerus dipukuli? Aku menatapnya dengan tajam. Kamu dipukuli? Apa hubungannya dengan aku? Aku tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liu Ruyan tidak setuju. Seluruh keluarga mereka hari ini terasa aneh. Di meja makan, ayah Liu terus menuangkan minuman untukku. Ibu Liu mengambilkan makanan dengan tangannya untukku. Liu Ruyu bahkan membungkuk untuk mengelap mulutku. Liu Ruyan ingin masuk tapi tidak ada tempat. Hanya bisa menyusut seperti burung puyuh di kursi. Aku meluangkan waktu menatapnya sekilas. Kamu tampak tidak normal. Kenapa wajahmu begitu merah? Kamu menyembunyikan rasa malu dengan mengerutkan alis. Kamu seperti gadis muda yang menunggu pernikahan. Apakah kamu lagi memikirkan mantan idealmu? Kamu berdiri dengan cepat. Kamu cepat mengangkat tangan. Tidak, aku benar-benar tidak punya ibu. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Ibu Liu kembali mengangkat gelas. Menantu terhormat, minum 1 gelas lagi. Liu Ruyu secara pribadi mengangkat gelas untukku. Kakak ipar, aku menyiapkan untukmu. Hai. Ibu Liu menepuk tangan putrinya, memandang dengan tajam. Liu, apa yang kamu minum? Kalau mabuk, bagaimana mengurus urusan? Dia menambahkan 1 ekor teripang yang direbus dengan ramuan prak. Bouda, makanlah sedikit. Malam di rumah tua terasa sangat dingin. Banyakkan suplemen. Mungkin terlalu banyak mengonsumsi. Kembali ke kamar. Aku hanya merasakan rasa panas yang tak tertahankan. Tengah malam, seorang wanita masuk ke selimutku. Berdasarkan aroma dan sentuhan. Aku tahu itu kamu, Liu Ruyan. Tapi aku tidak menolak. Aku tidak seperti pemilik asli yang berperilaku seperti pahlawan cinta murni. Kenapa tidak makan? Lagi pula aku masih secara nominal suami dia. Ternyata dia memang sosok yang sempurna. Sebuah mawar yang cantik mekar, menumpahkan rasa lemah selama 3 tahun, berubah menjadi sekuntum bunga plum. Sore hari berikutnya, tamu datang ke keluarga Liu. Mereka adalah sahabat keluarga mereka. Itu Makoto dari keluarga kaya di High City beserta ayahnya. Aku tidak terlalu ingin bertemu mereka, jadi aku pergi. Sebelumnya Liu Ruyan sengaja menyiapkan ruang permainan untukku. Aku baru keluar sampai makan malam. Tapi yang tak kusangka adalah Liu Ruyan ternyata tidak langsung turun untuk menemui cinta pertamanya. Aku hanya melihat dia menuruni tangga sambil berpegangan, gemetar. Pakaian yang dipakai sangat konservatif, hanya menampakkan kedua tangan dan wajah. Aku tidak mengerti apa yang dia ingin lakukan. Suara khawatir ayah Liu terdengar di sebelah. Berapa banyak obat yang kamu minum kemarin? Sepanjang malam tidak berhenti. Ibu Liu melototinya. Aku sama sekali tidak minum. Aku salah ambil. Ayah Liu terkejut dan berkata. Lalu Ibu Liu tersenyum puas. Semuanya menjadi jelas. Lalu terdengar lagi sebuah desahan panjang. Karena terlalu terlambat. Di sisi lain, Ito Makoto langsung bergegas menyambut Liu Ruyan yang turun. Ruyan, aku menelponmu. Kenapa tidak mengangkatnya? Apakah kamu sakit? Aku lihat kamu baru saja bangun. Liu Ruyan tersenyum canggung. Menolak dengan tenang. Bantuan tangan Ito Makoto. Memang sakit. Tidur sepanjang hari. Lalu dia sambil menyapa ayah tiri. Sambil berjalan ke sisiku dan duduk. Di meja makan. Liu Fu sebagai kepala keluarga. Pak, hari ini kita minum sedikit. Sudah lama tidak minum bersama 2 gelas. Yi Shengxing tersenyum mengangguk sambil bercanda berkata. Jarang kamu yang begitu keras mengendalikan istri. Marah sekali. Aku tidak minum. Ed Makoto juga tidak minum. Makanan disajikan 3 kali. Minuman disajikan 5 rasa. Ed Makoto mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Membukanya dan melihat. Sebuah kalung berlian yang berkilau dengan cahaya biru cemerlang. Seperti api-api. Aku kembali ke negeri tidak tahu hadiah apa untukmu. Sampai aku melihat karya terakhir Maestro Pavanini dilelang. Cinta Laut Dalam. Itu melambangkan perasaan kita yang unik, persahabatan. Sebagaimana laut dalam yang dalam. Katanya wanita seperti naga barat. Mereka semua suka berlian yang berkilau. Aku memperkirakan kalung ini setidaknya bernilai 2 atau 3 miliar. Ed Makoto benar-benar mencintai Liu Ruyan. Selama bertahun-tahun di luar negeri. Selalu menjaga diri seperti giok. Ini bukan hadiah. Mungkin ini mahar. Aku lihat apakah kamu terharu. Kamu memang sempat sedikit terharu. Tapi tidak banyak. Bagaimanapun,
perjalanan tembak-tembakan semalam membuatmu masih ingat jelas. Kamu sekarang tidak dapat memikirkan pria lain. Terlalu kenyang. Namun mendengar cinta Ed Makoto yang konsisten untukmu. Sebagai wanita, kamu masih merasa bangga. Tapi hadiah itu memang tidak boleh kamu terima. Benar-benar akan dipukuli sampai mati. Ibu Liu takut putrinya lagi akan mengorbankan diri. Cepat menyarankan, Ed Makoto, hadiah ini terlalu mahal. Kamu tidak sanggup menanggungnya. Ayah Liu juga ikut menyetujui persahabatan di antara generasi muda kalian. Jangan langsung main sebesar ini. Kalau tidak, aku dan ayahmu tukar hadiah sampai puluhan miliar. Haha, siapa sangka Shenxing malah mengangguk. Lalu dia mengeluarkan sebuah dokumen. Pak Liu, ini proyek pelabuhan Rio de Janeiro, Brasil. Apakah kamu tertarik? Rumah Liu hentikan candaan itu. Lihat dulu aku pada pandangan pertama. Aku langsung mengerti dia takut aku terlalu banyak berpikir. Tapi aku tidak bisa menolak atas namanya. Karena aku menantu tiri. Tidak memiliki saham di grup Liu. Tidak cukup kualifikasi untuk berbicara dalam kerja sama bisnis. IKEA memang mengeluarkan dana besar. Sayangnya begitu. Kalung itu Makoto. Dia tidak benar-benar ingin memberi kepada Liu Ruyan yang dianggap wanita hina. Baru saja dia masih bangga dengan cinta itu Makoto padanya. Tapi begitu mendengar itu tidak tulus, dia langsung menahan napas dan fokus. Fokus mendengarkan apa yang akan aku katakan selanjutnya. Kali ini bahkan ayah Liu dan ibu Liu. Bahkan Liu Ru yang selama ini diam pun menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Karena orang yang benar-benar ingin dia beri hadiah adalah ibu mertuaku. Kakek, kalau Liu Ruyan tahu bahwa cinta pertama itu Makoto sebenarnya ibunya, apakah dia akan marah sampai mati? Mata Liu Ruyan langsung merah. Tinju mengeras, berderak. Ibu Liu menjatuhkan sumpit ke meja. Dengan jijik menutup mulut, ayah Liu hampir memecahkan gelas. Sedangkan aku hanya sibuk makan sayur di mangkuk. Lagi pula Liu Rui terlalu rajin, tidak membiarkan mangkukku kosong. Seluruh keluarga ini memang buta walau mata terbuka. Itu Makoto menatap Liu Ruyan 10 kali. Tapi diam-diam menatap ibu mertuaku 20 kali. Itu Makoto kehilangan ibunya sejak kecil. Dia memiliki fetish terhadap ibu. Selama bertahun-tahun ini, Liu Ruyan ternyata tidak menyadarinya. Wajar saja dia nanti akan dipermainkan. Liu Si tidak bisa melanjutkan lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata, ia kembali ke kamar. Dia akhirnya mengerti mengapa sebelumnya aku mengatakan reputasinya hancur total. Lagi pula tanpa perlindungan Liu Group, dia pasti tidak bisa lepas dari tekanan Ed Makoto. Liu Ruyan, seperti Liu Ruyu. Tanpa berkata-kata lagi, ia pergi. Suasana menjadi sangat canggung sejenak. Ayah Liu meletakkan gelas minumnya, menundukkan kepala, menyembunyikan kebencian di dalam hati. Dia memang orang yang telah banyak mengalami badai. Sebelumnya, dia hanya mengira Ed Makoto adalah orang yang dibesarkannya. Hanya bisa dikatakan, mengenal wajah bukan hati. Dulu, kedekatan Ed Makoto dengan Liu Si terlihat. Dia menganggap anak itu kekurangan kasih ibu. Sekarang terlihat, Ed Makoto tidak hanya kekurangan kasih ibu. Orang ini menginginkan lebih banyak. Aku juga agak tidak nyaman. Biarkan menantuku menemanmu minum sedikit. Melihat ayah mertuaku pergi tanpa menoleh. Suasana tak lagi bisa disebut canggung. Ed Makoto menyimpan kalungnya, berbalik dan pergi. Yi Shengxing terkejut sejenak, menghela napas, ia juga pergi. Keduanya, ayah dan anak, tidak menatapku sekalipun sepanjang waktu. Mendapatkan kepengecutan pemilik asli. Aku memang pantas tidak dihargai. 1 jam kemudian, Liu Ruyan benar-benar terluka seluruh tubuh. Ditopang keluar oleh ibu Liu dan Liu Ruyu. Nampaknya kali ini memang pertarungan nyata. Pakainya sudah robek. Aku tak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Wanita itu sungguh menyedihkan. Dihukum oleh orang tua. Di luar dia dipukul olehku, di dalam dipukul oleh orang lain. Tapi dia memang pantas. Liu Fu menarikku untuk duduk, tanpa sengaja menanyakan tentang kerja sama Bouda yang baru saja diajukan oleh Yi Shengxing. Bagaimana pendapatmu tentang kerja sama ini? Aku pikir ayah Liu sedang mengujiku. Aku berkata jujur, proyeknya sangat bagus. Keuntungan dan prospeknya sangat menguntungkan. Namun kalian mengabaikan satu hal. Negara itu baru saja berganti kepemimpinan. Pemimpin baru itu menyatakan suka menonton sepak bola negara kita. Apakah orang seperti itu dapat diandalkan? Mereka menyalakan 3 api sejak menjabat. Api ketiga itu menyulut proyek ini. Proyeknya tidak gagal.
namun siklusnya tak terbatas. Banyak dana likuid grup Liu terjebak. Selanjutnya, akan ada kerjasama dengan keluarga Liang dan Zhou dari Haicheng, serta sebuah konsorsium asing. Namun itu belum yang paling fatal. Aku minum teh dan tidak lagi memikirkan hal ini. Aku tak dapat mengendalikan situasi. Keluarga Liu bangkrut. Aku sama sekali tidak bisa membantu. Bagaimanapun, 10 miliar sudah masuk kemarin. Masih dengan nama hadiah sukarela. Uang itu ditransfer kepadaku. Liu Fu. Tidak heran dia dulu adalah raksasa bisnis. Dia segera menemukan cara memecahkan kebuntuan. Itu dengan mencari bantuan Bouda. Menurutmu, dengan siapa grup Liu sebaiknya bekerja sama? Aku terkejut. Apakah ini pertanyaan yang harus aku pertimbangkan? Ayah, lebih baik kau tanya tentang urusan bisnis Ruyan daripada menanyaku. Aku tidak mengerti dunia elit. Selain grup Liu, aku hanya tahu grup Bai dapat diandalkan. Bagaimana seharusnya aku mengatakannya? Bai Ningbing adalah cinta pertamaku. Apakah harus menyarankan ayah dan ibu mertua mengatur pernikahanku dengan keluarga Bai? Liu Ruyan tiba-tiba berteriak keras, mengejutkan orang lain. Liu menggaruk hidungnya dengan rasa bersalah. Secara tidak sadar berkata, aku tidak akan. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini? Aku menjadi penasaran. Ayah, apa yang kamu katakan? Ibu Liu menatap ayahnya dengan tajam. Ayahmu gila, jangan pedulikan dia. Barusan Bouda dan ayahnya memprovokasi perpecahan. Jangan terlalu dipikirkan, ada orang tua di sini. Liu Ruyan tidak berani bertindak seenaknya. Aku mengangguk sambil berpikir kacau. Liu Ruyan tampaknya berubah. Aku rasa karena ini adalah rumah lama. Dia menahan perasaannya. Besok itu Makoto akan pergi ke perusahaan mencari dia. Saat itu, wanita yang terlalu menempel akan menugaskan dia menjadi kepala departemen proyek perusahaan. Posisi penting ini, bukankah ini hanya sekadar menambah persaingan? Kamu tidak bangkrut. Siapa yang sudah bangkrut? Liu Ruyan kembali terkulai di sofa, memandang langit-langit tanpa semangat. Dia benar-benar takut. Dia merasa jika terus tinggal di sisi suaminya, suatu hari nanti akan dibunuh oleh orang tua. Dengan suara pak, kali ini ayah dan ibu Liu tidak berbuat apa-apa. Liu Ruyu malah menampar Liu Ruyan. Kak, kamu tahu seperti apa itu Makoto? Bagaimana masih berani Liu Ruyan menolak? Itu masa depan. Hai. Ayah dan ibu Liu bersamaan sama batuk keras, menyela pembicaraan kedua saudari. Lalu mereka terburu-buru menegurku. Huda, kau tidak tidur semalam. Kembalilah ke kamar dulu untuk istirahat. Aku selalu merasa keluarga ini semakin aneh. Hanya ada rasa tidak nyata, begitu saja. Aku hanya tinggal di sini sekitar sebulan. Setelah aku pergi, seluruh keluarga saling menatap. Sekarang mereka tahu siapa musuhnya, namun belum tahu rencana mereka secara detail. Tapi keluarga Liu saja tidak mungkin melawan beberapa keluarga ini, harus mencari bantuan. Pertama yang dipertimbangkan adalah pernikahan aliansi dengan keluarga kaya. Namun Liu Ruyan jelas tidak bisa bercerai sekarang. Liu Rui melangkah maju. Ayah, ibu, aku setuju dengan pernikahan aliansi. Ayah dan ibu Liu menolak. Liu Ruyan juga menolak pernikahan aliansi. Tidak ada yang bahagia. Mereka tidak akan menjerumuskan keluarga ke dalam lubang api. Liu Rui menginjak tanah dengan cemas. Kalian tidak akan serius mengirimkan suamimu ke keluarga Bai untuk aliansi, kan? Liu Ruyan mengepalkan tinjunya. Dia hampir memukul adiknya. Itu suamimu yang sebenarnya. Semalam kami sudah berhubungan intim. Ibu Liu malas mengurusi pertengkaran kedua saudari. Sebenarnya, Ruyan, kamu sama sekali tidak mengerti Jibouda. Sekarang ini, menyembunyikannya lagi tidak ada artinya. Jibouda sebenarnya memiliki identitas lain. Dengan kata-kata generasi muda kalian, itu berarti dia punya identitas lain. Ternyata dulu ayah dan ibu Liu mengundang Jibouda menjadi menantu. Tidak hanya karena latar belakang keluarganya dan penampilannya, tetapi juga kemampuannya. Bukankah kamu terus mencari ahli peretasan dengan kode RY? RY itu Buddha? Liu Ruyan, tingkat keterkejutannya kali ini tidak kalah dengan mendengar suaraku. Lalu mengapa dia tidak mengatakan? Liu Ruyan tiba-tiba menyadari. Tidak heran suamiku berkata bahwa begitu dia pergi ke luar negeri, dia akan bertemu Bai Ningbing secara kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua itu hanyalah perhitungan. Grup Bai sama dengan grup Liu. Bisnis utama keduanya adalah produk internet. RY bukan sekadar peretas biasa. Proyek-proyek yang pernah dia ikuti semuanya adalah proyek besar negara.
Reputasi RY adalah sumber daya. Memiliki sumber daya berarti memiliki bisnis. Bisnis adalah nadi sebuah perusahaan. Ayah Liu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Ada satu hal yang sangat tidak saya setujui dari cara Buddha. Pria yang memiliki kemampuan harus menunjukkannya kepada wanita. Wanita secara alami mengagumi yang kuat, namun dia bersikeras pada cinta murni. Kalau tidak, dia sudah mendapatkan anak perempuan kami. Ibu Liu dan Liu Ruyu mengangguk bersamaan. Liu Ruyan di samping mengangguk ikut. Kali ini dia sangat setuju dengan kata-kata ayah. Dia memang Liu Ruyan. Liu Ruyan di segala alam tidak akan mencintai seorang penjilat. Setelah lama, Liu Ruyan kembali ke kamar tidur, menyusup ke dalam pelukanku. Dengan lembut bertanya, "Suami, apakah kamu RY?" Aku tidak menyangkal. Sebelumnya aku menyembunyikannya darimu. Aku yang salah. Ingin menempuh jalur cinta murni. Lucu sekali, ya. Tidak lucu. Liu Ruyan dengan kedua tangan menyentuh wajahku. Ia menghela napas panjang. Itu kesalahanku. Bai Ningbing sia-sia menghabiskan banyak waktu. Tidak ada komunikasi hati denganmu. Aku segera memotong bicaranya. Mulai sekarang, jangan lagi terikat perasaan. Apakah hanya berhubungan fisik tidak cukup? Kata anjing tanpa wanita tak dapat dipercaya. Orang yang paling dicintainya adalah itu Makoto. Aku hanya bisa berhubungan emosional dengannya sebagai korban piwa. Liu Ruyan ingin segera membantah. Namun dia juga mengerti, di antara kami tidak ada lagi kepercayaan. Membangun kembali kepercayaan itu membutuhkan waktu. Mungkin setahun, mungkin seumur hidup. Sayang, maukah kamu memelukku saat tidur? Sebenarnya, tadi malam adalah momen terbahagia bagiku. Hatiku terasa gembira. Lihatlah, menaklukkan wanita harus dimulai dari tubuh. Dulu bermain cinta murni memang bodoh sekali. Cukup begitu. Lagi pula dia juga mengambil pengalaman pertamaku. Nanti ketika mengurus jenazahnya, aku akan membeli tempat abu yang lebih bagus. Liu Ruyan tersenyum pahit dalam hati. Tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Keesokan harinya, Liu Ruyan bersikeras pergi ke kantor bersamaku. 3 tahun telah berlalu. Kita berdua berada dalam status pernikahan rahasia. Dia adalah presiden grup Liu yang berkuasa. Sedangkan aku hanyalah karyawan junior di departemen teknik. Bahkan bukan seorang supervisor. Semua ini harus bercerai. Tiba-tiba pergi bersama. Aku tidak setuju. Sayang, latihan pagimu hari ini terlalu lama. Kau membuatku lelah. Menaikkan celana tapi tidak mengaku. Kamu bukan tipe orang seperti itu, kan? Aku ingin mengatakan iya. Tapi melihatnya yang tampak ingin menangis dengan marah. Akhirnya hatiku tetap lunak. Ternyata begitu masuk kantor, Liu Ruyan langsung melompat ke lenganku. Dengan sikap seperti burung kecil yang manja. Sepanjang jalan dari resepsionis hingga kantor presiden. Dalam waktu 5 menit, berita bahwa aku dan Liu Ruyan sudah menikah selama 3 tahun menyebar ke seluruh perusahaan. 20 menit kemudian, Makoto menerima kabar dan bergegas datang. Begitu masuk kantor, ia langsung menanyai Ruyan, "Bukankah kau bilang akan menceraikan Jiboude setelah aku kembali? Sekarang kau mengumumkannya dengan dia. Berarti penantian sengguku selama 3 tahun ini apa-apa. Aku pergi, tapi aku masih di sini. Apakah ini berarti kau tidak menganggapku manusia sama sekali?" Aku mengejek, "Apa sih itu? Itu cuma kodok. Bukankah dikatakan kodok seumur hidup tidak akan pernah makan daging angsa?" Liu Ruyan tertawa kecil. Aku benar-benar tidak bisa menahan diriku. "Kau lambat." Hampir pingsan karena marah. "Liu Ruyan, kau jatuh cinta padanya. Dia hanya orang kampungan. Tidak ada apa-apa." Liu Ruyan dengan terbuka berjalan ke sisiku dan memelukku. "Aku hanya mencintai suamiku. Dulu aku tidak mengerti cinta. Tidak tahu bagaimana mencintai. Maka aku terjebak oleh kata-kata manismu." Kemudian dia mengubah nada bicaranya. Dengan nada dingin dan tegas. Apakah pakaian dalam yang dulu hilang dari ibuku dicuri olehmu?" Wajah Makoto berubah drastis. Tatapan matanya bergerak tidak alami. Bahkan ia mundur 1 langkah dengan rasa bersalah. Tersenyum canggung. "Liu Ruyan, lelucon seperti itu tidak boleh dibuat." Liu Ruyan mengangkat alis, menatapku memberi isyarat. Aku segera menyadari. Mendekat, aku menampar itu Makoto. Lalu aku menendangnya. Benar-benar bajingan berjiwa serigala. Berani mengincar ibu mertuaku. Masih ingin menjalin hubungan dengan ibu dan anak perempuannya. Aku menggerutu. Itu Makoto karena merasa bersalah. Tidak berani melawan sama sekali. Aku memukulinya dengan keras sampai ia pergi.
Sungguh aneh bagaimana Liu Ruyan tahu hal ini. Tidak heran dia tiba-tiba bersikap baik padaku. Ternyata dia telah melihat kebenaran tentang cahaya bulan putih. Sayangnya, sudah terlalu terlambat. Sepertinya aku tidak lagi menyukainya seperti dulu. Tapi aku lebih menyukai tubuhnya. Lagi pula dia sudah menjadi milikku. Tidak mungkin hanya melihatnya mengalami kecelakaan begitu saja. Kali ini aku akan membantunya lagi. Liu Ruyan merasa senang di dalam hati, namun juga sedih. Suamiku, bisakah kita tidak bercerai? Jika kita bercerai, ibuku pasti tidak setuju kalau aku menikah dengan pria lain. Karena dia akan merasa orang lain yang dipilih bukan aku. Tapi dia, kalau tidak, kamu bisa berkencan dengan pacar di luar. Tapi jangan biarkan aku tahu. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku tidak bisa menanggapi kata itu. Bagaimana mungkin Liu Ruyan yang sombong mengucapkan hal seperti ini? Pasti dia sedang menakut-nakuti aku. Andai Liu Ruyan 3 tahun yang lalu sudah begitu, aku pasti bersedia bersamanya seumur hidup. Selama periode berikutnya, kekacauan kembali muncul di kawasan bisnis Haicheng. Sejak hari itu Makoto dan Liu Ruyan berseteru. Dua perusahaan mereka mulai berseteru. Awalnya, menurut rencana orang-orang Makoto, dia akan masuk ke departemen proyek grup Liu sebagai manajer, membocorkan rahasia perusahaan secara besar-besar. Sampai proyek di Brazil, menguasai banyak dana likuid grup Liu. Yishi akan bergabung dengan beberapa keluarga kaya lainnya, bersama-sama menekan ruang hidup grup Liu. Pada saat itu, grup Liu akan membutuhkan dana besar untuk menghidupkan kembali perusahaan. Dengan kondisi pengetatan kredit bank, grup Liu hanya dapat menjaminkan atau menukar sebagian saham, dan Yishi dapat dengan sah mengambil alih saham-saham itu, secara bertahap menggerogoti, hingga pada akhirnya berhasil merebut grup Liu secara keseluruhan, dan keluarga Liu akan diusir. Keluarga Liu bangkrut, ayah Liu meninggal karena sakit, ibu Liu, Liu Ruyan, Liu Ruyu meninggal secara tragis. Keluarga Liu tentu tidak menerima hasil ini. Selama beberapa hari ini, suara hati saya, ayah Liu dan Liu Ruyan sudah mulai melancarkan serangan balik. Tentu saja aku tidak diam saja. Aku juga memiliki banyak jaringan. Popularitas RY selama 3 tahun ini tidak hilang meskipun aku menjadi menantu. Bahkan reputasinya semakin meningkat. Tentu saja semua ini berkat jasa pemilik asli, juga berkat Liu Ruyan. Siapa yang membuatnya setelah pulang kerja tidak ada istri yang menemani makan, bermain, atau mengobrol, sehingga banyak waktunya dihabiskan untuk pemrograman. Aku memanfaatkan hubunganku, terutama dengan memanfaatkan reputasi guru untuk menarik beberapa mitra kerja bagi Liu Shi. Semua berawalan karakter Guo. Hal ini membuat Liu Ruyan akhirnya lega di tengah kesibukannya. Namun itu belum cukup. Grup Liu membutuhkan uang tunai puluhan hingga ratusan miliar. Saat ini hubungan dengan bank masih belum jelas. Grup Liu berada dalam bahaya di bawah serangan beberapa keluarga kaya itu. Saat aku bersiap menghubungi mentor lagi, seseorang yang tak kusangka datang mengetuk pintu. "Kakak senior, kenapa kamu datang?" Orang yang datang itu ternyata seniorku, Bai Ningbing. Liu Ruyan muncul dari belakang. "Sayang, aku mau kasih kamu kejutan." "Gimana? Senang, kan?" Aku tersenyum paksa. "Cukup menakutkan. Belakangan ini hubungan aku dan Liu Ruyan berkembang lambat, tapi tidak menghalangi kami tidur berpelukan tiap malam. Tapi tiba-tiba melihat cahaya bulan putihku, hatiku berantakan seperti benang kusut." "Liu Ruyan, kamu lagi ngapain?" Dia tidak mungkin mengundang Bai Ningbing untuk menguji aku, kan? Membujuk aku selingkuh, mengambil kembali 10 miliarku. Liu Ruyan tetap tersenyum, tapi terus mengamati. Bai Ningbing melihat tidak ada reaksi. Ekspresi Liu Ruyan di wajahnya jadi lebih senang. Ternyata hanya mereka yang bisa mendengar hati suamiku. "Keluarga Liu, Bouda, lama tak bertemu. Kali ini aku datang karena undangan Liu Ruyan untuk membicarakan kerjasama, juga sekaligus mau lihat kamu." Liu Ruyan mengangguk di samping. "Senior itu datang semua demi muka kamu. Kamu jangan cepat-cepat pergi ke dapur buatkan makanan enak buat kami. Aku tahu kedua perempuan itu akan membicarakan urusan serius selanjutnya." Ditinggalkan oleh Liu Ruyan. Pas banget dengan keinginanku. Tunggu sampai aku selesai masak 5 lauk 1 sup. Mereka kebetulan selesai makan dan selesai pembicaraan. Tuan rumah dan tamu bersenang-senang. Setelah mengantar Bai Ningbing pergi, barulah aku bertanya, "Bagaimana kamu meyakinkan senior untuk kerja sama denganmu?" Liu Ruyan tersenyum misterius, langsung memancing. "Siapa yang bersedia akan menggigit umpan."
Aku menggaruk dahi. Dia juga mengirimkan angin kencang kepadaku. Tidak ingin berkata, "Sudahlah." Liu Ruyan semakin baik padaku. Tapi aku masih ingin memukulnya. Baik di dalam maupun di luar, aku ingin memukulnya. Liu Ruyan terkejut dalam hatinya. Dengan bantuan grup Bai, selama 1 bulan, grup Liu tidak hanya pulih, tetapi juga berhasil memenangkan pertarungan keluarga kaya di Haicheng. Grup Yi hampir bangkrut. Hari itu, Makoto mengenakan setelan yang agak tidak pas dan datang ke rumah Liu. Terlihat sangat berantakan. Aku memperhatikan dengan saksama. Bukan setelan yang tidak pas, tapi dia sangat kurus. Begitu masuk, dia berlutut di tanah memohon. "Paman Liu, seperti ATAP, tolong biarkan aku. Mulai sekarang, keluarga kami menjadikan keluarga Liu sebagai tuan dan pelayan." Ayah Liu dan Liu Ruyan tentu tidak akan menyetujui. Ibu Liu sudah lama mengumumkan niat besar. Jika tidak ada satu keluarga di dunia, setelah kematiannya, hartanya malah disumbangkan. Terlihat betapa dia membenci Makoto. Aku berpikir dan merasa jijik melihat anak laki-laki tetangga yang tumbuh dewasa jatuh cinta dengan putri kami, hanya untuk mendekatkan diri kepadaku. Sangat memudahkan, mencuri pakaian dalamku. Meskipun kejadian yang menghancurkan reputasinya tidak terjadi, namun hati Makoto layak dihukum. Di antara anggota keluarga Liu, Liu Fu adalah orang yang paling membenci keluarganya. Tidak hanya mengincar istri dan anak perempuannya, merencanakan untuk anak perempuan kecil, akhirnya menyebabkan keluarga Liu bangkrut. Seluruh keluarga menjadi sengsara. Bagaimana dia bisa membiarkan keluarga itu selamat? Itu Makoto, hari ini aku mengizinkanmu masuk. Kamu menyerahkan trust fund keluarga di luar negeri. Aku bisa membiarkan ayahmu Yi Shengxing pergi. Saat ini dia sudah berada di ICU rumah sakit. Apakah akan dibiarkan atau tidak? Sebenarnya tidak terlalu penting. Paling tidak, dia hanya mengurus pemakaman, menunjukkan kepada publik bahwa keluarga Liu baik hati dan murah hati. Tapi itu Makoto menangkap makna tersembunyi dalam lukisan Liu. Ayahnya akan pergi dengan lebih terhormat. Dia tidak patuh. Ayahnya pergi tanpa ada rasa hormat sama sekali. Trust fund luar negeri keluarga Liu adalah satu-satunya sandaran terakhirnya. Liu Fu ingin menghapus semuanya tanpa ampun. Dia bisa melarikan diri diam-diam ke luar negeri. Namun dengan kemampuan keluarga Liu, tidak ada lagi perlindungan dari grup Yi. Dia tidak dapat melindungi pamannya. Aku tidak ingin masuk penjara. Keluarga Liu dapat menunggu hingga itu Makoto pergi. Liu Ruyan dan Liu Ruyu marah dengan cepat. "Ayah, bagaimana kamu bisa membiarkan itu Makoto? Hanya demi uang itu." Ayah Liu tampak tenang. "Aku hanya berkata tidak akan membuatnya masuk penjara, juga tidak akan menyakitinya." Dia mengangkat alisnya menatapku. "Tapi itu tidak berarti menantuku akan membiarkannya." "Aku mengerti, Bapak Mertua. Ini membuatku membalas dendam dengan tanganku sendiri. Kejahatan ekonomi tidak akan membuatnya dipenjara bertahun-tahun. Tapi itu Makoto yang kembali ke negeri ini adalah orang yang akan menaruh topi menyudutkan kepadaku. Ada dendam karena merebut istri. Aku lebih berterima kasih kepada ibu tiri yang paling aku hormati. Sebagai seorang pria, jika aku menahan rasa ini, pikiranku seumur hidup ini tidak akan pernah jelas. Kecuali menjadi pengecut seperti pemilik sebelumnya, yang hanya melarikan diri dari segala hal." Liu Ruyan hari ini tampil dengan baik. Malam ini beri dia tambahan jam. Sementara Liu Ruyan senang, hatinya juga lega. Akhirnya tidak perlu lagi dipukul. Cambuk ibu terasa sangat panas dan menyakitkan. Cambuk suamiku terasa menyenangkan. Saat itu Liu keluar dari kamar, menutup hidungnya. Pak Fu meminta Kak Lan dan yang lain membersihkan udara sekali. Pak Fu jelas terbiasa dengan perintah istri yang tak terbatas. Segera muncul, menata pekerjaan. Aku tiba-tiba teringat satu hal. Oh ya, Liu Ruyan masih memiliki seorang junior di perusahaan. Menurut jalur semula, setelah keluarga Liu bangkrut, junior itu tidak pernah meninggalkannya. Bahkan rela mengorbankan nyawanya untuknya. Aku tidak tahu. Liu Ruyan tiba-tiba berteriak keras, memotong pikiranku. Lalu ia memaksa menciumku. Setengah hari, baru kemudian dia melepaskan. Aku, bibirku terhisap hingga bengkak. Liu Ruyan memohon, "Suamiku, aku hanya mencintaimu seumur hidup ini. Jika aku berselingkuh, kamu biarkan orang tua memukulku sampai mati." Aku dibingungkan oleh rangkaian tindakan anehnya. Pelajaran dari kejadian sebelumnya. Kata-kata Liu Ruyan tak dapat dipercaya. Liu Ruyan menjatuhkan diri ke tanah. Dia putus asa. Petir-petir menggelora di kepalanya.
Apa maksudnya si junior itu? Dia bahkan tidak tahu orang itu ada di perusahaan. Ayah dan Ibu Liu saling menatap. Kemudian ayah Liu mengambil sebuah cincin dari tangannya dan menyerahkannya kepada Bauda. Ini adalah sekelompok orang yang dipelihara secara rahasia oleh grup Liu. Kamu bisa menganggapnya seperti ayah pasukan Jinwei. Sekarang aku menyerahkannya kepadamu. Kamu dapat, sebelum putri saya berselingkuh, menangani dia dan pria itu sesukamu. Aku tahu keberadaan kelompok ini. Dalam alur asli, mereka dibersihkan oleh aliansi dunia lain bersama keluarga kaya lainnya. Sekarang Liu Fu ternyata bersedia menyerahkannya kepadaku. Liu Ruyan dengan cepat mengambilnya untukku. Dia memasangnya langsung di tanganku. Menghela napas lega. Sayang, sekarang kamu tidak khawatir lagi padaku, kan? Ibu Liu malah menenangkan aku. Meskipun orang tua bisa membantu mengawasi istrimu, tapi sebagai pria, kamu harus lebih tegas. Tapi jangan lagi meniru cinta murni. Liu Ruyu di samping memberi semangat kepada suamiku. Dia menyuruh kakakku berusaha keras melahirkan anak untukmu. Setidaknya melahirkan satu tim sepak bola. Dengan ini, lihat apakah dia masih punya waktu dan tenaga untuk berselingkuh. Aku tak tahu harus berkata apa. Liu Ruyan juga tak tahu harus berkata apa. Keluarga Liu dan Ibu Liu bersamaan mengucapkan hal yang baik. Kamu memang seperti yang diperkirakan dalam cerita sampingan. Semua kebetulan di dunia ini sebenarnya direncanakan oleh orang. Bai Ningbing sebenarnya selalu memperhatikan Ji Bouda saat di sekolah. Dia tertarik pada junior yang fokus belajar itu. Sayangnya setelah lulus, dia masuk ke keluarga Liu melalui pernikahan. Kupikir tidak akan ada lagi pertemuan di masa depan. Tapi siapa sangka suatu hari, istri junior itu datang menemuiku. Bai Ningbing, aku tahu kamu adalah cahaya bulan suamiku. Keluarga Liu kami mengalami bencana. Aku berharap mendapat bantuan dari keluarga Bai. Setelah urusan selesai, kita akan bersaing secara adil. Liu Ruyan memutuskan untuk jujur, mengungkapkan semua yang terjadi selama periode ini, termasuk hubungannya dengan Net Makoto, termasuk masalah yang dihadapi keluarga Liu, termasuk keinginan Ji Bouda untuk pergi. Namun satu hal yang tidak diungkapkan, adik-adik keluarga Liu dapat mendengar suara hati Ji Bouda. Bai Ningbing tersenyum sinis. Seolah-olah keluarga Liu kalian bangkrut. Kembalinya Ji Bouda menjadi lajang lebih menguntungkan bagiku, kan? Liu Ruyan menegaskan. Cahaya bulan dalam hati suamiku itu baik hati dan lembut. Dia pasti tidak akan menonton dari tepi atau membantu kejahatan. Bai Ningbing, apakah kamu akan melakukan hal ini? Bai Ningbing menghela napas panjang. Jika Liu Ruyan tidak menemukan dia hari ini, dia masih bisa berdiri diam dan menonton. Namun sekarang Liu Ruyan memohon datang. Jika Ji Bouda tahu dia mengabaikannya, mungkin akan memengaruhi hubungan mereka berdua. Kamu begitu mempercayainya. Aku akan peduli pada Ji Bouda. Liu Ruyan mengangguk. Hanya karena kamu seorang ex-kesatu besar. Dalam jalur hidup sebelumnya, bersedia menikah dengan Ji Bouda yang sedang dalam pernikahan kedua. Namun dia tidak bisa mengatakannya. Bai Ningbing hanya memiliki satu kesempatan. Akhirnya Bai Ningbing tetap setuju. Karena Ji Bouda bertindak dengan kebajikan, saat keluarga Liu berada dalam kesulitan terbesar. Biaya perceraian 1 miliar yuan diubah menjadi 5% saham grup Liu. Dia juga menampilkan identitas RY untuk mendukung grup Liu. Dia bahkan menggunakan hubungan dengan guru untuk menarik klien ke grup Liu. Ini menunjukkan Ji Bouda tidak ingin keluarga Liu bangkrut. Sebagai cahaya bulan Ji Bouda, Bai Ningbing tidak rela merusak citranya di hatinya selama sebulan. Keluarga Bai dan keluarga Liu bekerja sama berhasil mengalahkan berbagai musuh kuat. Namun Bai Ningbing menyadari bahwa dia telah ditipu. Liu Ruyan, ini kesempatan kompetisi adil yang kamu katakan kepadaku. Senjata Bai Ning meletus, mengacungkan sebuah daftar di tangannya. Liu Ruyan hamil. Sambil dia sibuk bekerja, dia juga gila-gilaan memetik jamur. Dan ternyata dia berhasil. Liu Ruyan tersenyum canggung. Ini bukan salahku. Jika ingin menyalahkan, salahkan ibuku, dia yang mengatakannya. Sepanjang hidupku, aku hanya bisa menikah dengan Ji Bouda. Kalau tidak, dia akan merasa pria lain mengincarnya. Wajah Bai Ningbing seperti embun beku. Kau harus memberi penjelasan kepadaku. Liu Ruyan pura-pura ragu lama. Kalau tidak, jadilah anak angkat ibuku. Bai Ningbing terkejut. Liu Ruyan mengangguk pasti. Ibuku hanya mengizinkan putrinya menikah dengan Ji Bouda. Tapi Liu Ruyu tidak dihitung. Bai Ningbing terkejut. Apakah masih bisa dihitung seperti ini? Liu Ruyan melihat keraguan Bai Ningbing.
Dia tersenyum dingin dalam hati, masih berpura-pura. Jika bukan karena dia tidak bisa tanpa sekutu keluarga Bai, jika bukan karena Bai Ningbing adalah cahaya bulan suami, dia memang tidak akan begitu peduli. Orang dewasa tidak memiliki begitu banyak cinta, semua demi kepentingan. Keluarga kaya tidak mempercayai akta pernikahan itu. Anak adalah ikatan emosional. Bai Ningbing, jangan terlalu berharap, suamiku bisa paling mencintaimu. Tapi aku pasti akan menjadi istri seumur hidupnya. Bai Ningbing terdiam lama, menunduk pelan-pelan berkata, "Terima kasih, Ruyan Kak." Liu Ruyan mendengar itu lalu tertawa terbahak-bahak, langsung mengeluarkan ponsel. "Du, tolong pesan sebuah cambuk kulit kecil, yang persis sama dengan milik ibuku." Bai Ningbing terkejut dan wajahnya memucat. "Kamu mau apa?" "Kamu dan Baude juga punya hobi ini." Liu Ruyan berkata dengan putus asa. "Jangan berkhayal. Ini adalah hadiah pertama dalam hidup yang aku siapkan untuk anakku, supaya dia merasakan penderitaan yang pernah aku alami." Kelopak mata Bai Ningbing berkedip, diam-diam menjauh sedikit dari Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak bisa mengingatkannya. Lagi pula harus memberinya kesempatan mencoba. Apa itu hubungan lintas generasi ya? Hahaha ya.